Pemirsa, Google akan membantu melatih 100.000 pengembang aplikasi mobile di Indonesia hingga tahun 2020. Hal ini diumumkan saat pertemuan antara CEO Google Sundar Pichai dan Presiden Indonesia Joko Widodo di California, Amerika Serikat pada Rabu siang waktu setempat. Google akan mengadakan kursus pengembangan keterampilan melalui perguruan tinggi online maupun kelompok belajar di seluruh Indonesia. Selama 4 tahun ke depan, Google akan bermitra dengan perguruan tinggi untuk menerapkan kurikulum pengembangan aplikasi yang berkualitas tinggi. Selain itu, Google saat ini tengah menerjemahkan semua fitur kursus online ke dalam bahasa Indonesia agar memudahkan calon pengembang di Indonesia untuk berkarya. Komunitas studi Google yang dikenal dengan nama Indonesia Android Academy juga akan didirikan di 5 kota besar seperti Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Demikianlah seluruh rangkaian informasi dalam Metro Bisnis kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal. Pemirsa, kita akan ke informasi lain. Jalan bagi Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk kembali maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang semakin terbuka lebar. Setelah Partai Nasdem yang secara tegas telah menyatakan mendukung, beberapa partai lain kini juga mulai menunjukkan sinyal dukungannya. Langkah Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk kembali maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta nampaknya mendapat respon yang baik dari berbagai kekuatan politik. Kurang dari setahun jelang pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 mendatang, dukungan dari partai politik untuk Ahok kembali maju menjadi orang nomor 1 di DKI mulai terpetakan. Setelah Partai Nasdem yang mengawali pernyataan dukungan, sejumlah partai lain juga mulai menunjukkan sinyal dukungan. Meski belum resmi menyatakan dukungan, namun Ahok menyebut bahwa komunikasi dengan Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional telah lama terbangun baik. Kalau itu teman-teman semua, saya sama Ketum Hanura, Ketum PAN, semua teman. Pak Wiranto sama saya memang baik. Ya dulu ya, nggak heran sih kalau dukung gitu kan ya. Kalau komunikasi dengan teman Ahok terkait dengan partai? Teman Ahok pernah sekali komunikasi. Mungkin nanti kita mau komunikasi juga, temukan dengan beberapa partai kan bagaimanapun untuk menegakkan demokrasi, menegakkan tatanan negara ini, pilarnya adalah partai politik. Sementara itu PDI Perjuangan walaupun belum menyatakan sikap resmi siapa yang akan diusung, namun sangat terbuka kemungkinan dukungan juga akan diberikan kepada Ahok. Tetapi saya kira PDIP masih berpikir soal jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan di DKI. Artinya kalau mereka mencalonkan, mereka ingin memiliki satu perkiraan yang cukup kuat gitu, bahwa calon yang mereka usung itu akan menang. Nah, kalau mereka merasa misalnya akan sulit melawan petahana, maka mungkin perhitungannya adalah lebih baik bergabung dengan petahana seperti yang ada sekarang. Toh wakil gubernurnya sudah kader PDIP. Selain dukungan dari partai politik, Ahok juga memiliki kemungkinan untuk maju melalui jalur independen. Relawan yang tergabung dalam Kawan Ahok hingga Februari ini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 600.000 KTP dukungan dan menargetkan 1 juta KTP dukungan untuk Ahok dapat maju melalui jalur independen. Selain petahana, sejumlah nama lain juga mulai meramaikan bursa pemilihan calon gubernur DKI. Beberapa di antaranya adalah nama baru dalam panggung politik seperti pengusaha Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan musisi Ahmad Dhani yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa. Namun ada juga yang cukup memiliki pengalaman dalam birokrasi seperti Adiaksa Daud dan Yusril Ihza Mahendra. Tim Liputan. Pemprov DKI Jakarta. Perlawanan sebagian warga yang disinyalir dibekingi oleh premanisme tidak terbukti mampu membuat seluruh warga terpengaruh untuk menolak upaya penertiban. Rencana penertiban wilayah Kalijodo ternyata tidak sepenuhnya ditolak oleh warga. Setelah 2 hari surat sosialisasi penutupan lokalisasi Kalijodo disebarkan, hingga hari ini 18 kepala keluarga sudah mendaftarkan diri untuk direlokasi. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 3 opsi relokasi warga ke 3 rusunawa, yakni Rusunawa Marunda, dan Mogot, dan Cakung. Untuk dapat menempati rusunawa yang telah disediakan, warga harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya pemilik bangunan dan berstatus KTP DKI Jakarta.
Marunda ada, kemudian juga Dan Mogot, ada satu di Jakarta Timur, Cakung kalau tidak salah saya lupa namanya gitu. Nah itu sudah tersedia sekarang ini, posisi sekarang ada 300. Dan nanti kita sisir lagi rumah susun anak yang bisa yang kosong gitu bisa tempati di sana. Namun upaya sosialisasi yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dinilai belum cukup oleh sebagian warga. Warga menilai sosialisasi hanya sebatas pemberitahuan dengan surat tanpa dilakukannya dialog. Caranya menawarkan gimana? Secara manusiawi? Apa secara penculik? Berarti belum ada komunikasi langsung ya? Ini warga ini boleh ditanya ini. Ada nggak sosialisasi? Belum ada sama sekali. Sudah hampir setengah abad kawasan Kalijodo dikenal sebagai tempat lokalisasi dan perjudian. Setiap malam puluhan hingga ratusan juta rupiah perputaran uang berasal dari aktivitas dunia hitam tersebut. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti pun memiliki cerita di balik kerasnya dunia malam di Kalijodo. Saat menjabat sebagai Kapolsek Penjaringan, Krisna pernah mendapatkan perlawanan dari preman yang disebut penguasa kala itu. Sebagai Kapolsek bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, problemnya adalah kekuatan mereka besar dengan premanisme, yang kemudian ada oknum-oknum ya tentunya yang harus kemudian dipilah-pilahkan. Dan bagaimana cara menyelesaikannya, saya menggunakan pendekatan-pendekatan. Kokohnya kawasan Kalijodo kini diambang senjakala. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan negara tidak bisa diatur oleh kekuasaan premanisme. Negara ini nggak ada yang diatur oleh preman, berkali-kali saya bilang. Ya, ingat tuh. Semua, dengerin, kamu jangan ulang-ulang tanya saya. Semua aturan-peraturan yang ada itu yang kita tegakkan. Ngerti? Ya, nggak ada lebih dari itu. Terlepas dari dunia kelam prostitusi dan perjudian, upaya penertiban Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta adalah untuk mengembalikan ruang terbuka hijau karena Kalijodo berada di bantaran sungai. Tim Liputan Metro TV. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah tahapan untuk menertibkan kawasan lokalisasi Kalijodo. Langkah tegas akan dilakukan Pemprov jika masih ada warga yang menolak relokasi. Hal tersebut disampaikan Ahok saat menghadiri apel bersama TNI Polri dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di lapangan Jayakarta Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Apel bersama ini digelar sebagai persiapan koordinasi menghadapi berbagai permasalahan yang ada di ibu kota Jakarta, termasuk persiapan penertiban kawasan lokalisasi Kalijodo. Ahok mengaku pihaknya telah melakukan berbagai tahapan untuk penertiban kawasan Kalijodo, termasuk melakukan sosialisasi. Ia menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah tegas untuk mengembalikan kawasan milik negara tersebut sebagai jalur hijau. Senada dengan sikap Ahok, Pangkostrat Letjen Edi Rahmayadi juga menilai penertiban penting dilakukan di kawasan DKI Jakarta. Ia menegaskan pihaknya siap mendukung pemerintah Provinsi DKI untuk menertibkan Kalijodo. Semua aset kita lagi ambil kembali, balikin ke sesuai fungsinya. 3 minggu itu 11 hektar, Pak. Tahapnya gampang, kasih sosialisasi, kirim surat, SP1, walaupun dia selalu bilang nggak ada sosialisasi, padahal berita di mana-mana nggak ngerti katanya. SP1, SP2, SP3, terus SPB, ya udah SPB itu artinya itu surat perintah bongkar. Kalau nggak mau bongkar sendiri ya kami bongkarin, ya. Jadi kalau ibu kota tertib, berarti provinsi yang lain ini sebagai barometer, sehingga Jakarta, ibu kota ini harus tertib dari segala hal. Yang tidak tertib jelas kita dukung Bapak Gubernur untuk menertibkannya. Meski Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana menutup akses masuk ke Kalijodo, hingga saat ini kawasan Kalijodo di Jakarta Utara belum ditutup. Tidak ada penjagaan polisi maupun penutupan jalan di lokasi tersebut. Aktivitas warga Kalijodo di wilayah Jakarta Utara berjalan normal meski sejumlah warga mengaku cemas dengan rencana penertiban. Tidak ada penjagaan polisi maupun pemeriksaan identitas terhadap warga yang keluar masuk kawasan tersebut. Sebelumnya Ahok mengatakan akan menutup akses ke Kalijodo sebagai langkah awal pengosongan. Menurut Ahok, warga yang tidak berdomisili di Kalijodo akan dilarang masuk untuk menghentikan bisnis hiburan malam di kawasan tersebut.
Kawasan Kalijodo akan dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau. Gubernur DKI Jakarta bertemu dengan Kapolda Metro Jaya siang tadi untuk membahas rencana penertiban Kalijodo. Warga Kalijodo sepanjang hari ini tetap beraktivitas seperti biasa. Dari Salampesi akan menyampaikan informasi terkini langsung dari kawasan lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara. Jadi seperti apa situasi di sana jelang penertiban? Saat ini situasi dan kondisi di kawasan lokalisasi Kalijodo, sisi Jakarta Barat masih kondusif. Sejak pagi hari tadi pun kami memantau bahwa warga Kalijodo berusaha untuk tetap beraktivitas seperti biasa. Sementara itu terkait wacana yang dihembuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk menutup jalan akses ke Kalijodo ini, sampai saat ini kami pantau belum ada penutupan yang dilakukan baik oleh Satpol PP, Polri ataupun TNI. Di kawasan Kalijodo ini tepatnya di depan Jalan Raya Pangeran Tubagus Angke dan juga Jalan Kepanduan 2 yang merupakan jalur alternatif ke Penjaringan juga tidak terlihat adanya penutupan yang dilakukan oleh Pemprov DKI, dan sepanjang hari ini juga memang sudah terpasang tenda-tenda yang didirikan oleh Satpol PP, namun sekali lagi belum ada penjagaan berarti yang dilakukan oleh aparat pemerintahan baik dari Satpol PP, Polri maupun TNI. Walaupun sebelumnya Pemda DKI sudah mewacanakan bahwa penertiban kawasan Kalijodo ini akan dipimpin langsung oleh TNI dan Polri. Namun tadi saya sempat berbincang dengan warga terkait rencana penertiban tersebut. Dari mereka memang ada yang mau dan ada juga yang tidak mau. Namun rata-rata mau asalkan gubernur bisa melakukan pendekatan lebih intensif lagi secara langsung